charts ya. Spot chart nanti akan saya tunjukkan. Dari data-data udara yang kita ketahui, kita akan mendapatkan besaran-besaran yang besaran itu yang akan dirubah jadi kondisi yang diinginkan. Jadi di sini dikatakan ilmu yang mempelajari sifat dan proses yang merubah suhu atau kelembapan udara ya. Juga proses yang terjadi dalam merubah udara itu bisa tergambarkan juga di dalam psikometrik chart ini, di dalam chart atau grafik, di mana besaran-besaran yang sudah diketahui, lalu besaran yang lain yang akan diproses itu akan didapat di dalam chart ini dengan melakukan plotting dari besaran yang diketahui itu. Nah, secara umum udara itu terdiri dari campuran beberapa zat ya, yang dimana zat-zat itu yang akan kita ubah, kita proses jadi yang kita inginkan. Adalah uap air. Uap air ini sangat berpengaruh di dalam udara itu, karena dengan uap air ini lalu kita membuat bagaimana memprosesnya ya. Umumnya uap air itu yang ada di udara itu dengan cara pemanasan dia akan menguap ya, jadi akan makin kecil. Uap yang dipanaskan terus dia akan menjadi udara kering. Jadi airnya diambil dari udara itu. Nah, ini salah satu besaran yang bisa kita peroleh di psikometrik chart itu, di mana psikometrik chart itu nanti saya berikan gambarannya. Akan ada besaran-besaran temperatur maupun tekanan, dan juga ada garis-garis yang menunjukkan di mana nanti kondisi udara itu kita bisa plot ya, kita bisa plot. Nah, di psikometrik itu tentu ada batas ya. Kalau melewati ini, garisnya namanya garis saturation ya, garis sangat kritis antara uap antara udara kering dengan di sini, di bagian daerah sini sudah udara campuran ya, udara dengan airnya ya. Nah, kadang-kadang garis ini disebut dengan daerah saturation curve. Besarannya bisa dalam bentuk temperatur ya. Lewat dari garis ini udah daerah liquid ya, udah liquid. Nanti di sebelah bagian lagi ada daerah udara keringnya. Berarti antara dalam daerah ini itu ada campurannya. Jadi untuk memproses udara luar yang kita proses di dalam mesin AC-nya itu, ya kita harus tahu berapa temperatur udara luar itu dan berapa temperatur udara yang akan kita proses, kita jadikan. Nah, itu bisa diplot di dalam psikometrik chart. Ini gambarannya memang begini, psikometrik chart itu ya. Di sini daerah titik-titik ya, temperatur bisa saja chart itu ada yang dalam Fahrenheit, ada juga dalam Celsius ya.
Jadi kalau dia dalam Fahrenheit, semua besaran-besaran di sini mengikuti ya. Kalau dia dalam Celsius, semua angka-angka di sini, berarti dia mengikuti dalam satuan metrik. Ya. Nah, garis-garis yang penting itu adalah garis temperatur dry bulb, artinya bola kering. Ya. Saya, apakah kalian pernah dengar tentang bola kering dengan bola basah ya? Jadi di temperatur itu secara apa ya, konvensional dulu temperatur itu kan ada termometer, lalu di bagian bawahnya itu ada air raksanya. Nah, kalau itu kita ya kayak pengukuran suhu lah. Kalau sekarang kan sudah canggih ya, dengan cara laser kita bisa mendapatkan angka-angka baik temperatur maupun kelembapan. Nah, di sini daerah temperatur bola kering itu titik-titik di sini yang nantinya harus ditariknya tegak lurus ke atas ya. Karena kita akan membuat kondisi udara itu antara bola kering dengan bola basah. Titik bola basahnya itu di sini ya. Dan nariknya adalah horizontal, sedangkan untuk temperatur itu vertikal. Nanti dia akan berpotongan. Kalau dia berpotongan, nanti kita akan bisa dapat besaran lain. Misalnya kita bisa dapat garis lengkung ini adalah garis RH, relative humidity. Berarti garis lengkung ini yang paling atas ini, saturation ini 100% ya. RH itu satuannya persen. Jadi sangat lembab lah, artinya lewat sedikit dia sudah menjadi liquid. Gitu. Berarti di bawahnya bisa 90, 80, 70, 60, dan seterusnya ya. Itu yang akan membuat posisi apakah udara itu kering dan basah. Nah, tadi kalau kita dapat dua besaran saja, ya, dari yaitu temperatur dry bulb dengan temperatur wet bulb, ini temperatur wet bulb. Nah, besaran lain RH-nya kita bisa dapat, lalu humidity ratio ya, moisture content ini maksudnya di sana itu di udara itu ada yang namanya grain. Grain itu kalau nanti kalian membaca ini ada grain itu bukan gram ya, GR mungkin dalam beberapa chart itu ditulis singkat aja GR itu grain, jumlah butiran air yang ada di udara itu ya akan ketahuan. Nah, lalu dari dua besaran tadi selain RH kita dapat besaran lain. TDP itu temperatur dew point ya, temperatur dew point, temperatur di mana saat akan terjadinya perubahan antara udara basah dengan udara campuran tadi. Ya. Nanti sumetrik yang benarannya akan saya tampilkan nanti. Oke. Sifat udara ya, sifat udara. Nah, yang diukur itu tadi sudah saya coba gambarkan temperatur bola kering, ya, dry bulb temperatur, bola basah wet bulb temperatur, dew point tadi suhu pengembunan yang tadi posisinya itu adalah di sini. Karena di dalam proses air conditioning TDP ini sangat diperhitungkan juga ya. Jangan sampai dalam proses pendinginan kita itu kita hanya sampai pendinginan temperatur dew point ini itu dicapai gitu. Jangan sampai dicapai. Nah,
pada pencapaian itu biasanya jangan sampai 100% karena itu udah basah sekali. Sebelum 100% itu, nah baru dilakukan pengeringan. Pengeringan itu artinya mengambil uap air di dalam air. Terjadilah pengembunan ya. Makanya dalam AC itu terjadi istilahnya kondensasi ya, air yang keluar dari evaporator. Yang suka itu terlihat ada selang yang menuju keluar untuk membuang air kondensasi itu ya. Itu akibat dari hampir jenuhnya, hampir banyaknya jumlah uap air itu sehingga perlu dilakukan pengeringan ya. Jadi jangan heran ada terjadi pengembunan dan airnya itu disalurkan keluar ya. Dan air itu adalah air yang namanya air kondensasi ya, air kondensasi. Mungkin sebagai tambahan ya, air kondensasi itu sebetulnya untuk sistem AC yang lumayan besar, misalnya sentral. Juga kalian juga bisa coba ya kalau di rumah atau di tempat tinggal di situ ada unit AC split yang biasa. Nggak, bisa dicoba aja ditampung airnya itu berapa banyak kalau dalam sehari dihidupkan. Ya. Nah, umumnya air itu disalurkan keluar untuk dibuang saja ya. Nah, tapi setelah diperhatikan bahwa kalau unit AC kita itu besar, misalnya sistemnya sentral, ataupun AC biasa split unit itu cukup banyak, bisa saja airnya itu cukup besar juga. Gitu. Maka ada pemikiran, ada penelitian, air itu kenapa tidak dimanfaatkan gitu ya? Dimanfaatkan bisa saja untuk melakukan istilahnya ada beberapa gedung kalau AC-nya sistemnya watercool chiller, watercool artinya pendinginnya dengan udara. Nah, air itu bisa dibuat menambah ke cooling tower. Nah, kadang-kadang juga ada digunakan untuk ditampung lagi ke dalam air yang digunakan untuk flushing ya. Untuk flushing itu yang untuk di toilet ya, di mana selama ini air yang digunakan air bersih biasa. Nah, untuk melakukan penghematan air, maka air AC itu bisa dimanfaatkan untuk istilahnya flushing. Nah, kalau itu dilakukan dari sistem kita, itu sudah ada kita melakukan upaya-upaya melakukan penghematan energi ya, penghematan energi. Kenapa? Karena penambahan air ke cooling tower tadi itu cukup banyak ya. Kehilangan air kalau sistem itu menggunakan watercool chiller. Ini sebenarnya sangat menarik. Ya. Nah, penilaian gedung itu ke istilahnya sekarang green building, gedung hijau, itu artinya ada poinnya kalau kita melakukan penggunaan kembali air kondensasi itu. Ada juga cara untuk mendapatkan itu, yaitu melakukan istilahnya recycling. Air kotor yang dipakai untuk penyiraman di toilet, itu sebelum dibuang ke saluran, itu di-treatment lagi. Jadi treatment lagi dengan istilah water treatment plant. Sehingga
ada dua proses treatment untuk air itu, yaitu pertama namanya sewage treatment plant, sering disingkat STP ya, air bekas, air kotor yang buat siram toilet itu di treatment lagi di STP, sewage treatment plant. Lalu air itu yang biasanya kalau tidak menggunakan recycling itu, air itu sudah ada saringan-saringannya ya, lalu boleh dibuang ke saluran kota gitu ya, saluran kota atau got lah katakan. Nah tapi untuk itu sebenarnya bisa dimanfaatkan lagi di recycling, tapi hanya digunakan lagi untuk flushing ataupun buat siram taman. Nah itu adalah salah satu usaha-usaha untuk melakukan penghematan energi, sekalian juga untuk tidak merusak lingkungan. Bayangkan saja kalau air itu kayak di septic tank kita sekarang, itu sebetulnya sudah tidak memenuhi syarat untuk lingkungan ya, sudah bisa merusak lingkungan karena air itu adalah air kotor, meskipun sudah dilakukan penyaringan di septic tank. Nah sehingga kita melakukan penghematan air yang tadinya mestinya menggunakan air tanah ataupun air PDAM, itu sebagian air bekas recycling itu bisa digunakan kembali. Jadi artinya juga melakukan pengurangan penggunaan air tanah maupun air yang dari PDAM. Nah kalau gedung itu dipersyaratkan untuk green building, nah itu harus dilakukan. Karena sekarang ada peraturan Menteri PUPR ya, pekerjaan umum dan penataan ruang. Itu kalau gedung itu luas lantainya 5.000 meter persegi ke atas, itu gedung itu wajib melakukan green building ya. Wajib ya melakukan green building, artinya dia harus melakukan recycling, mungkin juga itu untuk sistem mekanikal. Untuk sistem elektrikal ya mungkin dia harus menggunakan lampu-lampu yang hemat energi ataupun lain sebagainya, apapun asal dia memperoleh sertifikat green building. Jadi itu sudah ada memang peraturan Menteri tentang green building itu, terutama gedung-gedung yang tinggi, yang besar, jumlah lantainya 5.000 meter persegi ke atas. Itu tambahan bahwa pentingnya melakukan recycling ya. Untuk air ini ya tentu kita tahu bahwa mungkin di sini tidak dibahas bagaimana perhitungan banyaknya keperluan air bersih untuk suatu gedung itu bidangnya lain lagi, itu biasanya di dalam sistem plumbing. Di sini kita hanya bicarakan air conditioning, tapi sebenarnya dari sistem air conditioning ini, air kondensasi itu bisa dimanfaatkan kembali ya, nanti akan dijelaskan juga untuk mencapai green building itu, karena sekarang cenderung kita lihat gedung-gedung itu gedung tinggi sudah harus menerapkan itu, maka kita perlu juga mengetahui bahwa green building itu apa saja persyaratannya.
Nah, dari hal-hal yang diukur itu, ya sekarang pengukuran pun sudah sangat sangat istilahnya canggih ya. Kalau dulu penghitungannya itu saya katakan tadi menggunakan yang namanya sling. Sling itu termometer yang satu bola kering, satu lagi bola basah. Di mana di bagian air raksanya itu dilapisi dengan mungkin kapas atau kain kasa yang dibasahi, ya, sehingga dua dua termometer ini dijalankan bersamaan di dalam ruangan untuk kita mengetahui berapa sih temperatur bola kering dan temperatur bola basahnya, atau berapa dry bulb temperatur maupun wet bulb. Dari situ tadi saya katakan dengan memplotnya di psikometrik chart itu akan ketahuan besaran-besaran lain. Biasanya di situ ada entalpi ya, volume jenis atau spesifik volume, rasio kelembapan, humidity ratio, tekanan udara kering, dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya kita dalam perhitungan cooling load, ya, cooling load itu adalah paling utama dari sistem pendinginan. Nah, kita lebih cenderung melihat berapa akan kita proses temperatur dry bulbnya dan berapa jumlah airnya yang akan kita kurangkan ya, dengan memanfaatkan si psikometrik chart ini. Kita akan mengetahui nilai-nilai atau angka-angka dari dari bagian atas atau besaran lain dari yang akan kita hitung. Kembali ke psikometrik, jadi di sini nanti akan ketahuan ya. Nanti coba kita plot nanti. Nah, ini dalam waktu kemarin mechanical refrigerant, dasar-dasar mechanical refrigerant itu kemarin sudah kita bicarakan. Kalau dia berada di ketinggian atau di dataran rendah itu ada perbedaan-perbedaan dalam titik-titik bibihnya ya. Nah, ini untuk mengetahui bahwa sesuatu lokasi itu tidak sama karakteristik dari udaranya ya. Sifat-sifat udaranya juga berbeda. Kemarin sudah diperlihatkan orang masa air di atas pegunungan ataupun di daerah pantai ya. Itu dipilih untuk daerah-daerah yang ekstrim untuk mudah menerangkannya. Perhitungan-perhitungan ini kalau dilakukan ya perhitungan, tapi sebenarnya dengan psikometrik chart ini sangat mudah kita mendapatkan besaran-besaran, apakah relative humidity dan lain sebagainya. Ya. Bisa juga dengan cara perhitungan. Saya lebih coba masuk ke psikometrik chartnya sendiri ya, sebentar. Saya ambil dulu. Mungkin sementara sebelum saya buka psikometrik chartnya, ada yang ingin ditanyakan? Bentar saya. Saya ingin mau bertanya, Pak. Ya. Tadi kan Bapak bilang air dari kondensor AC-nya tadi kan digunakan kembali ya, Pak. Nah, itu di treatment lagi atau gimana, Pak? Itu ada apa langsung dipakai aja, Pak? Oh ya, jadi begini.
sebenarnya kalau air dari kondensasi itu sudah bersih ya. Tapi di dalam sistem recycling air itu harus ada lagi bak penampungan yang berasal dari treatment air kotor toilet. Nah, dari bak penampungan setelah recycling air kotor toilet itu ada masuk lagi ke dalam suatu tangki ya, tangki. Nah, untuk itu tangki ini juga digunakan untuk menampung air kondensasi ya. Jadi dia tidak perlu di treatment, disalurkan lagi ke dalam tangki untuk campuran dengan air yang sudah recycling. Jadi untuk menambah gitu. Nah, nanti dari situlah disalurkan ke tangki untuk flushing, istilahnya penyiraman toilet gitu. Nah, air itu memang hanya untuk misalnya flushing ya, sama siraman taman. Pasti gedung-gedung besar itu punya taman ya. Dan tidak boleh digunakan misalnya untuk ambil air wudhu. Tidak boleh juga digunakan untuk air biasa gitu. Begitu. Oke, ada lagi? Mungkin saya sebentar saya buka dulu psikometrik chartnya. Hmm. Kita kelihatan ya? Kelihatan nih? Ya sudah, Pak. Kelihatan ya. Jadi psikometrik chart ini bentuknya begini ya. Seperti tadi sebetulnya. Cuman sekarang akan terlihat angka-angkanya dan juga bagaimana nanti kita ngeplotnya. Sini tadi gambarnya yang untuk saturation temperaturnya di sini ya. Lalu tadi untuk temperatur ini kebetulan dalam satuan Celsius ya. Jadi kita untuk melakukan titik potong tadi, misalnya udara luar Jakarta ini 33, 30, 31, 33, tegak lurus ya. Lalu dipotongkan dengan RH-nya. Data yang udara luar ini itu kita mesti tahu lokasi di mana kita akan melakukan perhitungan itu. Misalnya Jakarta, kita harus tahu mungkin dari BMKG, dari internet kita bisa ketahui kondisi udara luar. Umumnya harus ketahuan dulu berapa posisinya, misalnya dia di lintang berapa dan di bujur berapa. Kalau Jakarta itu kita bisa ambil di
baca di internet itu sekitar 6 derajat lintang selatan, 106 6 derajat 6 derajat sekian menit lintang selatan ya. Lalu mungkin di peta bisa dicari juga 106 berapa menit bujur timur posisinya. Nah dari situ kita akan bisa ketahui berapa kondisi temperatur dan RH-nya. Nah biasanya Jakarta itu untuk perhitungan sekarang dulu masih di bawah bisa 30 derajat. Sekarang karena memang terjadi pemanasan global itu perhitungan untuk sekarang itu sudah diambil 33 derajat. Pada tahun-tahun 2000-an ya itu masih bisa 31 derajat, 30 dan RH-nya itu sekitar 70% ya, jadi lembab. Nah ini garis RH itu relative humidity 100%, tapi memang ada angka-angkanya nih 90, 80, 70, 60. Nah garis ini kita potongkan nanti kena di garisnya. Lalu besaran lain kita bisa cari TADP-nya berapa dengan menarik garis ini. Tadi sudah di plotkan caranya. Lalu juga di sini tadi ada garis di luar ya, berapa banyaknya jumlah butiran air yang terjadi ya, berapa banyaknya jumlah butiran air yang terjadi. Lalu juga nanti kita menentukan udara dalam itu berapa sesuai dengan pertama kali kita bicara kenyamanan. Sekarang ada peraturan baru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia. Setting untuk kenyamanan itu dulu biasanya 25 ya, sekarang dinaikkan agar penggunaan energi itu akan lebih ringan. Jadi delta T-nya nanti akan lebih kecil. Nah, nanti lalu RH-nya juga kalau dulu 55%, sekarang 50%. Jadi garis yang katakanlah 25 tadi untuk dry bulb dipotongkan dengan 50%. Nah, nanti berarti apa? Berarti delta T-nya itu adalah 33 dikurangin 25 gitu. Itu nanti yang akan menjadi proses pendinginan dari mesin kita. Juga RH-nya dari tadi katakanlah 70 menjadi 50. Nah, garis itu akan terbentuk ya nanti dalam proses dan bisa kita plot ke schematic chart ini. Dan juga proses pendinginan yang terjadi dari mesin AC kita itu bisa kita plot di schematic chart sehingga kita tahu bahwa rupanya dengan sistem kita ini tidak akan melewati garis saturation misalnya. Nah itu akan bisa memperlihatkan bahwa perencanaan kita itu memenuhi syarat untuk pendinginan tersebut ya. Jadi ini psikometrik chart ini di buku manapun tentang AC pasti ada, jadi mudah didapatkan ya hasilnya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya kirim psikometrik chart ini untuk kalian karena saya tadinya ingin memberikan satu PR tapi nggak mungkin, saya anggap saja untuk latihan saja. Selesai ini saya berikan latihan untuk menggunakan psikometrik chart. Bahan tadi saya berikan, lalu juga chart ini saya berikan, nanti saya kirimkan juga PR-nya lah katakan untuk latihan saja.
Ini ada beberapa gambar untuk mengetahui enthalpy dan pressure. Dan hati-hati dalam penggunaan kalau menggunakan chart ini, karena chart ini spesifik ya, tidak untuk semua zat pendingin atau refrigeran. Di sini kalau bentuk ini digunakan untuk air refrigeran 22. Artinya setiap refrigeran akan punya grafik pressure dan enthalpy. Pressure dan enthalpy. Sekarang refrigeran 22 sudah mulai ditinggalkan. Ada refrigeran 134A misalnya. Refrigeran R410A. Ya. Nah, refrigeran itu akan dicantumkan di dalam setiap mesin pendingin. Biasanya grafik ini digunakan untuk melakukan setting dari sistem AC kita yang sudah terpasang. Jadi khusus dalam melakukan balancing sistem AC ya. Wah, kalau dengan R22 maka untuk kondisi-kondisi tadi enthalpinya mestinya sekian, pressure-nya demikian. Karena apa? Untuk sistem AC ini 3 komponen itu sangat berpengaruh, yaitu temperatur, kelembapan, dan pressure. Biasa untuk udara pastilah temperatur, tekanan, dan kelembapan itu sangat berpengaruh. Ini satuan di atas menggunakan matrik, di sini bawah menggunakan British. Sebetulnya grafik-grafik ini dihasilkan dari tabel-tabel yang sudah ada ya. Dan memang sebelum sampai kepada tugas kelompok nanti, ini saya perlu sampaikan dan perlu ada latihan sedikit, maka saya berikan nanti PR-nya, kalian coba-coba melakukan itu, dan bisa saja apapun kondisi bisa kamu terapkan ke psikometrik chart ini. Sebagai contoh ya, untuk satu lagi yang harus saya sampaikan adalah, karena untuk perhitungan AC ini ya, kita tidak terlepas dari beberapa tabel atau chart yang kita gunakan. Nah, salah satunya memang psikometrik chart yang hari ini saya berikan, tolong dipelajari. Lalu nanti perhitungan ducting itu juga harus secara praktisnya itu menggunakan juga chart maupun tabel. Ya, mungkin setelah ini saya juga akan berikan itu. Jadi hari ini saya cukup bicara sedikit tentang psikometrik, lebih kepada aplikasinya. Saya juga kasih semacam katakanlah PR ya, PR. Saya coba tampilkan PR-nya, kalian nanti saya kirimkan melalui Beckham ya. Sebentar, saya tadi belum loading. Halo.
Halo, halo. Ada. Halo. Nah, yang kedua ada. Bapaknya keluar ya? Baik, kemana Bek? Tanyain. Ngambek dia. Udahan, Bek. Lo sih Cat, kemarin azan, ngambek. Iya kali. Ya maaf. Hati-hati loh, hati-hati Anda. Cat, lo yang ngechat, Cat, coba Cat. Oh, nggak jadi. Soal gue masuk. Udah masuk. Oh, Udah. Ya, ini semacam PR lah ya. Saya berikan angka-angka yang ada isinya, yang kosong itu coba kalian cari ya. Antara lain persen RH, lalu wet bulb, specific humidity, Itu menggunakan chart tadi. Chart nanti saya kirimkan. Juga ada dalam proses-proses AC itu ada terjadi proses lain, misalnya pencampuran udara dan lain sebagainya, itu perlu dihitung ya. Nah, ini sebagai latihan ya. Jadi Beckham, ada Beckham? Ya Pak, ada Pak. Nah, hari ini saya bicara hanya untuk schematic chart, dan ini nanti saya kirim, kamu coba berikan kepada kawan-kawan lain ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Karena hari ini saya rasa cukup aja untuk schematic chart. Untuk PR apa gimana Pak? Ya, dikerjakan aja. Saya tidak untuk kalian sendiri aja. Saya tidak minta jawabannya. Ya, kalian coba aja. Buat latihan aja Pak. Jadi nggak dikumpulin gitu Pak? Enggak. Latihan aja. Karena nanti pasti dalam nanti ada tugas kelompok akan ketemu yang begini-begini, ya. Oke Pak. Yang buat latihan aja, tidak. Oke? Oke Pak. Jadi hari ini sampai di situ aja. Ada yang lain ingin bertanya nggak? Jadi bahan tadi saya berikan, lalu psikometriknya saya berikan, lalu latihannya saya berikan. Oke? Cukup? Berarti nanti yang dikirimin PowerPoint ya Pak? PowerPoint, terus yang tadi tabel sama soal ini ya Pak? Ya. Oke, kita list ya. Cukup? Belum. Oke Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Bek. Sama-sama, Pak. Bapaknya hilang. Hilang anjing. Ini udahan. Udah? Kok udahan sih? Udah. Kasih ini ntar, kasih materinya sama soalnya ntar. Mana sini jawabannya biar tinggal gue soalnya. Seru ya matkulnya, Mana sini jawabannya biar. matkulnya seru banget. Iya, gue sampai nggak sadar tiba-tiba udah kelar. Ada kayak Vano. Wih gila, terang banget tuh ya Chat sama Kevano. Emang glowing. Aja. Sekarang gue pakai pano udah glowing. Wah. Perawatan ya, libur perawatan. Apa sih ini? Psychometric chart apa nih? Ayo dong, kerjain dong. Schematic chart. Minta dikumpulin, Bek. Tuh bapaknya minta dikumpulin, Bek. Bapaknya dari mana sih? Yeah. Udah Pan nggak Sirut. tahu si Rudi. Ngocol. Ayo sini Q&A bareng gua dan Kevano. Aja. Yang 3,5 siapa woi di sini? Ini gua berdua. Dui. 3,5 Dui. 325 gua. Net gua, net. 325. Buset. Beneran tahu tuh Mutia anjir. Kalau gue Muti. percaya sih. Serius lu, Mut? Iya serius, Arneta masa gak tahu sih? Gak tahu gue. Payah lu net gak tahu. Gimana sih lu, net? Tahu.
Ini serius bapaknya udahan? Udah. Iya udah, silakan leave. Baru jam 5 loh. Kasih makan sugar glider dulu aja. Kenyang, dia udah kenyang. Ya udah baik. Wah, mantap juga. Ayo kita. Udah kan nih ya? Iya. Diriku mau masak. Bye guys. See you soon. Besok. Cat. Kevano sama siapa, Cat? Cat. 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 Kevano sama siapa, Cat? Anjir dikacangin kita, Bek. Cat. Masih di mute itu ya, Cat. Oh, udah Oh iya ya. Cat. 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 Budek anjir ya, Cat. Kampret. Cat. Hey, Cat. Jangan di-mute, Cat. Jangan habis ngewe ya. Kevano sama siapa? Gue ngobrol sama Kepano tadi. Berdua doang lu. Nggak boleh denger. Rehan habis ngewe ya. Ngadu pedang lu ya? Goblok. Rehan lagi ngewe. Oh, iya. Udah di kamar, di rumah. Tuhan kejahan. Han, sini Han. Masih mending gua sama cewek lu ngadu pedang nih berdua ya. Sini Han. Lu lagi di mana Han? Di kamar lah nih. Oh, bulan madu lu. Jai. Bulan biasa. Di tepi awan. Dia udah mobil itu. Iya. Itu Kevano. Ini Fadil. Padahal nggak ada suaranya nih. Ril. Gimana Dok? 3,5 Dok? Aduh nggak tahu Ril. Oh iya lu 3,5 lu ya? Kami ya? Kan lu ngambil skripsi Dok? Gua aja belum mulai anjir. Do dari 3,5 jadi 4,5 ya Dok? Bareng dong jadi sama gua. Udah lebih ya. Gila tuh sih kalau gua jadinya. Ini mau bersedih pasti. Lu kalau ditotalin 6,5 ya, Dok? Gimana ML? Iya, 6 tahun. Setengah lah. Lumayan sih. Baru 5,5-an. Ini kan ntar lu rencana 4,5 kan? Enggak, baru 5,5 ini kalau semester ini gue lulus. Oh. Kan harusnya tahun lalu. Hantar nama anak lu siapa, Han? Pokoknya ada hari tonangnya. Itu cewek lu sekarang. Han, mikir masih nyala? Masih. Enggak apa-apa selalu. Enggak jadi ngeliat kan. Ril, lu di Makassar, Lir. Faril aja cabut. Bukan. Ada. Lu di Makassar, Ril? Itu udah lama dah. Iya di Makassar. Terus nyambung Mantap. kan? Iya makanya. Enggak gempa, Ril. Oh gempa sih. Gue dapat kabar dari BMKG gempa mulu anjir dari aplikasi di Makassar. Seriusan. Iya, gempa 5 skala Richter, 6. Serem anjing.